Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya yang tak mampu dihitung. Mulai dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, mulai dari nikmat yang terlihat hingga nikmat yang tak terlihat. Seandainya kita manusia ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan ranting-ranting pohon sebagai penanya, menggunakan air lautan sebagai tintanya, dan dedaunan sebagai kertasnya, niscaya itu semua tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah suatu pertanyaan, mengapa kira-kira kita manusia tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal jikalau kita pikir-pikir secara logika, air, dedaunan, ranting-ranting pohon di muka bumi ini sangatlah banyak. Akan tetapi, mengapa kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-bahilul ladzi ma dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit ialah orang yang ketika mendengar namanya akan tetapi ia tidak bersalawat kepadanya. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah tarwiyah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita yang seringkali melakukan ghibah tanpa mereka sadari. Apakah yang dimaksud dengan ghibah? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghibatu hiya dzikruka akhaka bima yaqra." Ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslimmu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang membuka aib sesamanya, mencari-cari kesalahan orang lain dan menyebarkannya, dan bahkan lebih-lebihnya lagi menjadikannya sebagai lelucon dan candaan, tanpa menyadari akan bahayanya mereka berbicara tanpa memperhatikan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah merupakan salah satu dosa yang senang dilakukan oleh masyarakat. Padahal kita semua tahu bahwa ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, kita akan mendapatkan dosa. Akan tetapi kita tetap melakukannya. Dan ini sudah terjadi di mana saja dan sudah dianggap biasa. Bahkan
sudah menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Juga tatkala serunya dengan acara-acara infotainment tentang ghibah di berbagai media sosial yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Berkenan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan." Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan persangka, karena sesungguhnya sebagian persangka adalah dosa besar. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, dan jangan pula mengunjing ghibah sebagian yang lain. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah juga melarang kita untuk mengumbar aib orang lain. Sebagaimana sabdanya, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna aksabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana." Jauhilah oleh kalian bersangka, sebab bersangka adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, dan jangan pula saling menebar kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, perlu kita pahami bersama bahwa orang yang menceritakan kejelekan orang lain berarti ia telah memberikan pahalanya untuk orang yang ia ceritai. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya ada seorang ulama yang didatangi oleh seseorang, dan orang ini memberikan info bahwa si A telah menggibahi Anda. Lalu ulama Hasan Al-Basri mengambil satu kotak kurma basah, lalu mengirimkan kepada orang yang menceritakan aibnya, lalu berkata, "Saya mendapat info bahwa Anda telah menghadiahkan pahalamu untukku, maka aku ingin membalasnya dengan memberikan kurma ini untuk Anda. Mohon maaf, saya tidak mampu membalas dengan balasan yang setimpal." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka adapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menutup aib saudara muslimnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu ad-dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Menutup aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat, akan tetapi seperti juga menghidupkan bayi yang dikubur secara hidup-hidup, sebagaimana yang telah disenyalirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Siapa yang mengetahui aib orang lain lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur secara hidup-hidup." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.